Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya dalam video pembelajaran dengan mata pelajaran PPKN kelas 10 materi Hakikat Bangsa dan Negara. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis hakikat bangsa dan negara. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian bangsa. Secara umum, bangsa dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam wilayah yang sama, yang merasa memiliki persatuan senasib yang sama, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama, dan memiliki keinginan yang sama untuk satu. Sementara itu, ada beberapa pengertian bangsa dari para ahli. Di antaranya adalah Otto Bauer, yang menyatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang terbentuk karena mempunyai suatu kesamaan karakter atau watak. Yang kedua adalah Fredrik Hetzel, yang menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena terdapat suatu hasrat untuk bersatu. Sementara itu, Hans Kohn berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan unsur-unsur terbentuknya bangsa menurut Friedrich Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politics. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, adanya keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, maupun kebebasan, serta adanya keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, dan prestisi. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur terbentuknya bangsa menurut dasar identitasnya. Di antaranya adalah primordialisme atau primordial, yaitu ikatan kekerabatan atau darah, serta keluarga, dan adanya kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Selanjutnya, sakral yang merujuk pada kesamaan agama yang diyakini oleh masyarakat. Lalu, tokoh yang menjadi panutan dan tentunya pasti memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar, serta adanya sejarah dan pengalaman masa lalu, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Baik, itu tadi adalah pengertian dan unsur-unsur terbentuknya bangsa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian negara. Baik, kita akan mulai dari pengertian negara berdasarkan dari etimologinya atau dari secara bahasa. Nah, istilah negara ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu state. Dalam bahasa Belandanya dan Jerman disebut staat. Staat ini berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang memiliki arti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan, atau membuat berdiri. Selanjutnya adalah pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, negara memiliki arti diantaranya ada dua, yaitu yang pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Lalu makna yang kedua adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Itu adalah pengertian negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu, pengertian negara menurut dari para ahli, diantaranya adalah Plato, yang mengatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang atau individu. Sementara itu, Thomas Hobbes menyatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak, yang masing-masing berjanji akan memakainya untuk keamanan dan perlindungan mereka. Lalu ada juga Aristoteles yang beranggapan bahwa negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakup beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Lalu yang terakhir adalah menurut George Jelinek yang berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Nah, unsur-unsur pembentuknya negara yang terdiri dari unsur pokok dan unsur tambahan.
Unsur pokok itu terdiri dari adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan. Sementara untuk unsur tambahan yaitu secara de facto dan secara de jure. Pada unsur pokok yaitu rakyat ya terdiri dari dua, diantaranya adalah penduduk dan warga negara. Disebut penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Sementara disebut sebagai warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses terbentuknya suatu negara. Terbentuknya suatu negara itu ada 3 proses, diantaranya secara alamiah, secara faktual, maupun secara teori. Nah, kita akan membahas secara alamiah dulu ya. Secara alamiah itu adalah suatu tahapan-tahapan, di mana dimulai dari masyarakat, lalu menjadi kerajaan, kerajaan menjadi negara, dan menjadi negara yang demokrasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, persekutuan masyarakat itu merupakan kehidupan manusia yang diawali dari keluarga, kemudian kelompok-kelompok masyarakat hukum atau suku. Nah, suku ini berkembang menjadi satu suku, menjadi 2 suku, 3 suku, dan seterusnya sehingga lebih besar dan lebih kompleks. Ini disebut sebagai persekutuan masyarakat. Selanjutnya kerajaan, yaitu tahapan yang dimulai dari kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat yang dipimpin, kemudian mengadakan ekspansi dengan menaklukkan ya daerah lain. Itu adalah tahapan kerajaan. Lalu selanjutnya adalah tahap negara, yaitu tahap yang dimulai dari negara yang diperintah oleh raja yang absolut. Nah, ciri-cirinya atau sistem pemerintahan yang ini adalah tersentralisasi, ya, dengan ciri seluruh rakyat itu dipaksa untuk mematuhi kehendak dan perintah raja. Lantas yang terakhir adalah tahap negara demokrasi. Nah, pada tahap ini timbul keinginan ya rakyat untuk memegang pemerintahannya sendiri. Artinya kekuasaan atau kedaulatan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Nah, rakyat berhak untuk memilih pemimpinnya yang dianggap mampu dalam mewujudkan aspirasinya. Nah, baik itu adalah proses terbentuknya suatu negara secara alamiah yang dimulai dari persekutuan masyarakat atau genoskap, lalu menjadi suatu kerajaan, dari kerajaan menjadi suatu negara, dan negara menjadi suatu negara yang demokratis. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu secara faktual, ya, yang terdiri dari secara proklamasi, separatis, aneksasi, inovasi, akesi, fusi atau peleburan, okupasi, dan pendudukan. Yang pertama adalah proklamasi. Nah, terjadi saat penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perlawanan atau perjuangan sehingga dapat merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya adalah negara kita sendiri yaitu negara Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada pada tanggal 17 Agustus 1940. Yang kedua adalah secara separatis atau pemisahan. Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasai, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Contoh negaranya adalah Belgia yang memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939. Proses terbentuknya suatu negara yang ketiga adalah aneksasi atau pencaplokan atau bisa disebut juga dengan penguasaan. Nah, negara ini berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain atau di wilayah negara lain tanpa adanya reaksi maupun perlawanan. Contohnya adalah negara Israel yang mencaplok daerah-daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir. Yang keempat adalah inovasi atau pembentukan baru. Nah, negara ini muncul di atas suatu negara yang pecah, kemudian lenyap. Contohnya adalah Kolombia yang pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru, yaitu Venezuela dan Kolombia. Lalu yang kelima adalah akesi atau penarikan, yaitu
Timbulnya suatu negara itu akibat dari bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras atau timbulnya daratan dari dasar laut dan pada akhirnya menjadi suatu daerah atau wilayah yang dapat didiami oleh orang-orang. Nah, contoh negaranya adalah Mesir. Selanjutnya adalah Kesi, yaitu penyerahan. Negara ini timbul terjadi saat sebuah wilayah yang diserahkan kepada negara lain atas perjanjian tertentu. Misalnya saja wilayah Schleswig diserahkan oleh Austria kepada Jerman. Karena ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Selanjutnya adalah fusi atau peleburan. Negara ini terbentuk ketika negara-negara kecil itu mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru. Misalnya Kaisaran Jerman ya pada tahun 1871 yang melebur diantaranya adalah daerah Bayern, Baden, Württemberg, dan Konfederasi Jerman Utara. Selanjutnya adalah secara okupasi, yaitu negara terjadi ya suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai. Kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu, lantas didirikan negara di wilayah itu. Misalnya saja negara Liberia, yang pada mulanya adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak negro yang dimerdekakan oleh Amerika. Dan yang terakhir adalah pendudukan. Nah, negara ini muncul ya atau terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, namun tidak berpemerintahan. Contohnya adalah Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku aborigin, tetapi tidak memiliki pemerintahan ya. Selanjutnya Australia itu dimerdekakan pada tahun 1901. Ya baik, itu adalah proses terbentuknya suatu negara secara faktual. Berikutnya kita akan bahas proses terbentuknya suatu negara secara teoritis. Nah, secara teoritis ini terbagi menjadi beberapa teori. Di antaranya yang pertama, teori kontrak sosial, yang menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Nah, yang kedua adalah teori kekuatan, yaitu negara ini terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Melalui penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lebih lemah. Yang ketiga adalah teori ketuhanan. Nah, menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Lalu yang keempat adalah teori historis. Menurut teori ini, lembaga-lembaga sosial itu tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang kelima adalah teori organis. Menurut teori ini, negara adalah suatu organisme, layaknya makhluk hidup. Individu yang menjadi komponen negara diibaratkan sebagai sel-sel makhluk hidup. Lalu selanjutnya adalah teori hukum alam, yang menyatakan bahwa negara ini terjadi karena kehendak alam yang merupakan suatu lembaga alamiah yang dibutuhkan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, semua kekuasaan dalam negara berdasarkan atas hukum. Gitu. Baik, itu adalah proses terbentuknya suatu negara. Ya, yang terdiri dari secara alamiah, secara faktual maupun secara teoritis. Selanjutnya kita akan membahas sifat hakikat suatu negara. Nah, negara memiliki sifat diantaranya adalah sifat memaksa, yang artinya negara mempunyai atau memiliki kekuatan fisik secara legal atau secara sah. Yang kedua adalah sifat monopoli, yang artinya negara menetapkan tujuan bersama rakyat. Dan yang ketiga adalah sifat mencakup semua, yang artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua. Selanjutnya adalah tujuan negara. Ada beberapa pendapat ya yang mengenai tujuan negara, diantaranya adalah Niccolo Machiavelli yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan. Yang kedua adalah teori Dante Alighieri. Menurut beliau,
Tujuan negara itu adalah untuk menciptakan perdamaian dunia yang dapat dicapai apabila seluruh negara itu berada dalam suatu kerajaan dunia atau disebut dengan imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Dan yang ketiga adalah menurut teori Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ya, tujuan negara adalah untuk menjamin atas hak dan kebebasan. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri negara. Nah, negara itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya adalah coercive instrument atau alat yang memaksa. Artinya, tidak ada yang boleh ada organisasi atau manusia yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang negara. Lalu, ciri selanjutnya adalah Zhuang Ordnung atau tata tertib yang memaksa, meliputi peraturan yang mengikat dan memaksa. Selanjutnya adalah top organization. Artinya, negara adalah organisasi yang paling tinggi. Dan yang keempat adalah Isaiki Gewalt yang artinya yang memiliki arti paksaan bersifat fisik. Nah, maksudnya adalah negara ini dapat memaksakan tindakan yang bersifat fisik. Dan yang kelima adalah exorbitante resistance atau hak luar biasa. Artinya negara memiliki hak lebih banyak dan luar biasa. Seperti itu. Baik, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dalam video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.